Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para santri sekalian, kita lanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas itu ayat-ayat yang berkaitan dengan bejana ataupun wadah. Ya, mungkin bab ini juga sudah kalian pelajari di pelajaran fikih. Babul aniyah, yaitu bab tentang wadah bejana. Apakah bejana ataupun wadah tersebut? Wahya al-a'iyatul lati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuhu sawa'un kanat minal hadidi aw min ghairihi. Yaitu wadah bejana yang digunakan untuk menjaga air atau selain air. Jadi tempat untuk menyimpan, menjaga air ataupun selain air. Sawa'un kanat minal hadidi aw min ghairihi. Sama saja pada bejana tersebut terbuat dari yaitu besi ataupun terbuat dari selain besi. Kemudian bagaimana hukum daripada bejana wadah tersebut? Wal aslu fiha al ibahatu. Hukum asal dari bejana tersebut adalah boleh ataupun mubah, sesuai dengan ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Maksudnya adalah khalaqalakum, Allah menciptakan untuk kalian, birran bikum wa rahmatan, sebagai bentuk kebaikan Allah dan rahmat Allah kepada kita manusia. Apa yang Allah ciptakan, jami'a ma'alal ardi, segala sesuatu yang ada di bumi, di dalam bumi ataupun di muka bumi, segala sesuatu yang Allah ciptakan tersebut adalah untuk kita manusia sebagai bentuk kebaikan dan rahmat Allah kepada kita. Untuk apa semua itu Allah ciptakan? Lil intifa'i wal istimta'i wal i'tibari, yaitu supaya kita bisa mengambil manfaat, supaya kita bisa bersenang-senang dan juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah ciptakan tersebut. Wa fi hadhihi al-ayah al-'azimah dalilun ala anna al-asla fil asya'i al-ibahatu wat taharatu. Maka perhatikan para santri sekalian, maka ayat yang mulia ini, ayat yang agung ini adalah menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum asal segala sesuatu adalah al-ibahah, adalah mubah, boleh, wat-taharatu, dan suci. Jadi hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh dan suci. Jadi bukan haram dan juga bukan najis. Kenapa ayat ini menunjukkan bahwasanya asal, hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan juga suci? Li'annaha, karena ayat tersebut siqat fi ma'ridil imtinan, adalah disebutkan dalam bentuk yaitu pemberian nikmat Allah kepada kita. Maka perhatikan, yakhruju bidzalika al-khaba'is, maka keluar atau tidak masuk dalam kategori ini adalah al-khaba'is, yaitu segala sesuatu yang menjijikkan, segala sesuatu yang kotor. Fa inna tahrimaha aidan, maka perhatikan keharaman dari segala sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, adalah yu'khadu min fahwa al-ayah, diambil dari isi dari ayat tersebut, wa ma'rifatil maksudi minha, dan juga maksud dari ayat tersebut. Jadi kalau ayat tadi menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu adalah boleh dan suci, maka kebalikannya, untuk yang buruk, jelek, menjijikkan, maka hukumnya haram. Wa annahu khalaqaha linnaf'ina, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk kita manusia. Maka perhatikan, fama fihi dararun, maka segala sesuatu yang di dalamnya
ada mudaratnya, bahayanya, fahuwa kharijun min dalika, maka keluar dari maksud yang Allah berikan. Jadi bukan termasuk dari yang diperbolehkan. Jadi yang ada bahayanya maka bukan termasuk perkara yang diperbolehkan. Wa min tamami nikmatihi, dan dari kesempurnaan nikmat Allah kepada kita, mana maka Allah melarang kita minal khaba'is, dari hal-hal yang menjijikkan ataupun hal-hal yang najis, yang kotor. Tanzihan lana, untuk membersihkan kita. Kemudian ayat yang selanjutnya, yudzakiru ta'ala ibadahu ni'amahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hambanya akan nikmat-nikmatnya, wa yastada'i minhum syukruha wal i'tirafu biha, dan juga Allah menyuruh, mengajak kepada hambanya agar hamba tersebut bersyukur kepadanya dan juga mengakui nikmat-nikmat tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, berfirman, faqal wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kalian, menciptakan untuk kalian, min buyutikum, dari rumah-rumah kalian, sakanan, yaitu sebagai tempat tinggal, fidur wal kusur, mungkin rumah yang bertingkat, istana, tembok, wa nahwiha, ataupun yang semisalnya, tukinnukum minal kharri wal baradi, yang bisa menjaga kalian, yang kalian bisa berlindung dari hawa panas, dingin, watas turukum, dan juga menutupi kalian, wa auladakum, dan juga anak-anak kalian, wa amti'atakum, dan juga harta benda kalian, wa tatahiduna fiha, kemudian kalian menjadikan, membuat darinya al-ghuraf, yaitu kamar-kamar, wal buyut, dan juga rumah-rumah, allati hiya, yang mana, li'an wa'i manafi'ikum, untuk jenis-jenis kemanfaatan kalian, wa masalihikum, dan juga untuk kemaslahatan kalian. Jadi kalian membuat kamar-kamar, yaitu adalah untuk kemanfaatan, kemaslahatan kalian. Wa fiha khifdu li amwalikum, dan juga untuk menjaga harta benda kalian dan kehormatan kalian, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, minal fawaid al musyahadah, dari faidah-faidah yang sudah kita saksikan. Ya, kita paham bagaimana rumah itu memberikan manfaat kepada kita. Kita bisa berlindung dari sengatan panasnya matahari, kita bisa berlindung dari hawa dingin yang mungkin menusuk tulang, dan juga rumah itu ya bisa kita jadikan untuk menyimpan harta benda kita sehingga tidak dicuri orang lain dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengatakan, wa ja'ala lakum min juludil an'am, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian min juludil an'am, dari kulit-kulit binatang ternak. Imma min jildi nafsihi, mungkin dari kulitnya sendiri, maksudnya adalah kulitnya itu sendiri, atau mimma nabata alaihi, atau mungkin sesuatu yang tumbuh dari kulit tersebut, min sufin wa sya'rin wa wabarin, yang mungkin yaitu dari bulu-bulunya atau mungkin dari rambutnya. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha, yaitu buyutan dijadikan sebagai rumah, tastakhifunaha, yaitu yang ringan, yang mudah, khafifatal hamal, yaitu yang ringan untuk dibawa, takunu lakum fis safar wal manazil, dan juga untuk kalian ketika kalian itu dalam perjalanan, atau mungkin untuk rumah, allati laqasdalakum fi istitaniha,
yang kalian mungkin tidak menyengaja, tidak bermaksud untuk menjadikannya sebagai tempat tinggal. Fataqikum minal harri wal bardi wal matari, dan kemudian menjaga kalian dari hawa panas, mungkin sengatan sinar matahari, wal bardi, dan juga dinginnya angin, wal matari, dan air hujan. Wataki mata'akum minal matari, dan juga menjaga harta benda kalian dari air hujan. Wa ja'ala lakum, dan Allah menjadikan untuk kalian, wa min aswafiha, dari bulu-bulunya, dari rambut-rambutnya, yaitu rambut binatang ternak, wa aubariha wa as'ariha asasan, sebagai perkakas perabotan. Wa hadza syamilun, maka ini adalah mencakup semua segala sesuatu yang dibuat dari kulit binatang ternak tersebut, minal aniyati, mungkin dari wadah, bejana, ataupun perkakas, ataupun perabotan, ataupun albisah, yaitu pakaian, wal ajilah, dan juga peralatan di masa depan, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir masih lanjutan ayat tersebut, wa mata'an ila hin, ay tatamatta'una bidzalika fi hadhihi ad-dunya wa tantafi'una biha, yaitu kalian bersenang-senang dengan semua itu apa yang Allah ciptakan tadi, fi hadhihi ad-dunya, di dunia ini, wa tantafi'una biha, dan kalian mengambil manfaat darinya. Maka fahada, maka semua ini, mimma sakharallahu al-ibada lisun'ati wa amalihi, adalah dari sesuatu yang Allah telah tundukkan kepada kita. Jadi segala sesuatu tersebut telah Allah tundukkan untuk kita manusia, lisun'atihi wa amalihi, karena perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu apa-apa yang ada di muka bumi ini, maka seyogyanya dan juga seharusnya kita manusia ini bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Maka marilah kita senantiasa beribadah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.